Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu dengan program-program unggulan dari Rumah Sakit Sarjito. Nanti pemirsa akan ditemani oleh Dr. Dedi Nur Wahid Ahadiana, MKes, SPP DKR. Ya, beliau adalah Magister Kesehatan, subspesialis kedokteran reumatologi yang menangani sendi, tulang, jaringan ikat, dan gangguan autoimun. Tema sore hari ini adalah cegah osteoporosis. Selamat sore dengan Dr. Dedi Nur Wahid. Iya, betul. Betul, alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar, dokter? Baik. Sehat? Ya, sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini dokter, sore hari ini terkait dengan cegah osteoporosis. Itu dokter ya, temanya. Ya. Nah dokter, yang dimaksud sebenarnya dok dengan osteoporosis sendiri dokter? Kalau kita bahasakan di bahasa awam, osteoporosis adalah suatu pengeroposan, Mbak, di mana tulang itu kan ada kalsiumnya ya, ada kapurnya, ada inilah, itu zat-zat kapurnya itu mulai meninggalkan tulang atau hilanglah bahasanya begitu, sehingga ruangan-ruangan yang tadi terisi dengan kalsium itu lama-kelamaan akan keropos, dia jatuh atau apapun itu kan lebih mudah patah ya. Jadi itu yang kita khawatirkan sebetulnya. Kalau memang hanya osteoporosis saja itu tidak akan menimbulkan rasa nyeri. Oh baik. Sehingga yang dikhawatirkan itu adalah terjadi fraktur atau kalau jatuh itu mudah patah. Itu aja sebetulnya intinya, Mbak. Jadi kalau cuma osteoporosis saja belum patah itu orang nggak akan tahu. Itulah mengapa kadang-kadang penyakit ini disebut dengan istilah silent ya. Jadi silent tuh dia nggak terasa udah keropos tulangnya ini begini, nggak ada dia nggak akan timbul sakit. Akan timbul sakit tuh kalau sudah jatuh patah tulangnya. Baru kita tahu, ini karena keropos ini dan sebagainya. Ini biasanya terjadi ada range umur nggak dokter? Kalau kita bicara antara wanita dengan pria itu agak berbeda, Mbak. Jadi kalau pada pria itu akan terjadi namanya osteoporosis karena sudah usia lanjut itu biasanya 70 tahun ke atas. Sementara untuk ibu-ibu atau kaum wanita itu biasanya ada yang post menopause. Jadi menopausnya kira-kira mungkin sekitar umur 55 lebih begitu ya. Bisa terjadi keropos yang diakibatkan karena menopause. Karena agak berbeda, Mbak, hormonnya. Betul. Kalau pada wanita itu kan mempunyai hormon estrogen yang dimana dia juga kalau itu akan terhenti, makanya juga akan bisa menyebabkan gangguan. Jadi artinya karena kita sudah tahu pada menopause itu kan sudah tidak ada pengaruh dari hormon-hormon yang bisa menyebabkan menstruasi dan sebagainya. Nah itu yang menyebabkan akan terjadinya keropos tulang lebih awal dibandingkan dengan kaum pria yang kedua-duanya ada tapi dalam porsi kecil ya. Ada dia. Kalau kita lihat WHO itu sudah menyatakan bahwa ada yang namanya postmenopausal osteoporosis. Jadi pada mereka yang sudah postmenopause itu lebih rentan untuk terjadinya osteoporosis. Gitu, Mbak. Oke, baik. Kemudian dokter, yang bisa menjadi faktor penyebab orang mengalami osteoporosis, dokter? Yang jelas bahwa kalau per definisi itu struktur daripada tulangnya itu tadi sudah kita sebutkan keropos. Artinya kalsiumnya itu hilang, Mbak, sehingga arsitektur tulang itu menjadi berungga. Itulah yang menyebabkan ketika dia jatuh mungkin hanya terpleset saja di kamar mandi itu sudah bisa menyebabkan patah. Salah satu yang bisa kita lihat biasanya ibu-ibu yang sudah menopause kemudian kepleset kok sudah patah, itu kita bisa curiga bahwa apakah ini bukan satu pengeroposan. Tapi nanti ada pemeriksaan yang harus kita lakukan untuk menunjukkan apakah itu osteoporosis atau tidak. Jadi kita menggunakan BMD. BMD ini di Sarjito ada. Pemeriksaan itu nanti untuk melihat seberapa banyak kalsium yang ada di dalam tulang. Dalam alat itu sudah akan dibandingkan dengan populasi yang normal. Sehingga nanti akan ketahuan, oh ternyata nilainya lebih rendah dibandingkan orang dengan umur dan jenis kelamin yang sama. Dan sudah ada datanya itu, Mbak. Sehingga nanti kalau itu dia kurang berarti ya dia memang osteoporosis.
osteoporosis. Ya, kalau kita bicara lagi bahwa mereka-mereka yang orang tuanya, kalau kita melihat kadang-kadang beberapa puluh tahun yang lalu itu kita ke desa itu masih ada ya ibu-ibu yang mungkin bongkok dan sebagainya. Ya itu sebenarnya bukan masalah dia jatuh dan sebagainya. Biasanya yang bisa kita lihat kemungkinan akan terjadi osteoporosis. Jadi untuk mereka yang orang tuanya itu memang ya, risikonya untuk terjadinya pengeroposan juga lebih dibandingkan dengan mereka yang tidak punya riwayat orang tuanya itu osteoporosis. Pemeriksaan BMD ya, bone mineral densitometry. Tes yang dilakukan untuk mengetahui kepadatan tulang, begitu dokter ya? Ada bahasanya itu Mbak, normal, kemudian di bawah min 2,5. Jadi kalau antara 0 sampai dengan min 2,5 itu kita sebut dengan osteopenia. Jadi masih belum kita sebut osteoporosis. Nah, nanti tergantung. Kalau memang dia jatuh di osteopenia, tapi dia punya riwayat semuanya, orang tuanya pernah terdiagnosa dengan osteoporosis dan sebagainya, ya untuk hal-hal yang seperti itu ya kita langsung akan memberikan pengobatan. Harus dipilah dulu. Artinya kalau udah datang dia keluhannya nyeri, ketika di ronsen kok patah, ada riwayat patah tulang dengan trauma yang kecil ya. Banyak kita kepleset ya. Kalau kepleset itu tulang kita masih baik, nggak akan patah gitu aja bahasanya. Tetapi pada mereka yang ketika kepleset sedikit itu sudah terjadi patah, kita bisa curiga Mbak. Jadi kita curiga bahwa ini jangan-jangan sudah terjadi pengeroposan di tulangnya. Sehingga apa yang kita lakukan untuk osteoporosis ini adalah kita memberikan terapi supaya dia kembali lagi kalsiumnya yang pertama itu, sehingga apa? Sehingga tidak terjadi patah kembali. Organisasi osteoporosis dunia juga sudah melihat bahwa fenomena osteoporosis ini seperti gunung es ya, kelihatan sedikit di atas, tapi di bawah itu yang silent, yang tidak terdeteksi banyak. Pesannya kalau ibu-ibu yang habis menopause dari riwayat keluarga dengan osteoporosis, ya kami sarankan ya kita cek rutin untuk BMD-nya. Artinya kalau di antara keluarga mungkin ada yang osteoporosis, kita juga artinya harus lebih ekstra ekstra hati-hati karena berisiko. Itu dokter ya. Iya, betul. Mempunyai kans atau mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi untuk mendapatkan osteoporosis dibandingkan dengan mereka yang normal. Kita lihat dulu Mbak, yang pertama. Kalau ketika BMD pertama itu ternyata normal, kita bisa ulang 1-2 tahun kemudian. Tapi untuk mereka yang sudah ada riwayat bahwa keluarga dengan osteoporosis, kita akan ulang 1-2 tahun. Kalau dia BMD-nya itu menunjukkan yang saya bilang tadi, osteopenia atau terjadi penurunan densitas daripada tulangnya, maka karena dia ini punya faktor risiko, kita langsung beri pengobatan. Tetapi untuk mereka yang ternyata ada faktor risiko, kemudian BMD-nya juga bunyi bahwa dia adalah osteoporosis, maka akan kita lakukan pengobatan lebih dibandingkan dengan yang osteopenia tadi, dengan catatan nanti minimal 10 bulan itu akan kita ulang BMD-nya. Jadi untuk melihat apakah terapi kita itu sudah berhasil atau belum. Dengan berkembangnya keilmuan dan sebagainya, ya obat yang kita berikan itu adalah obat yang kalau kita ingin memperkuat tulang itu namanya ada sel-sel yang dia membongkar kalsiumnya, ada yang menumpuk kalsiumnya. Ya, jadi artinya ada 2 macam sel. Sel yang sering membongkar itulah yang kita tekan dengan pengobatan. Tetap kita berikan kalsium, tetap kita berikan vitamin D. Kalau nanti kita lihat memang vitamin D-nya juga kurang, karena berdasarkan penelitian orang bilang bahwa di Indonesia ini mataharinya cukup. Ya cukup, benar dia di tropis, tapi kan paparan kita ke matahari kan juga tidak seperti dulu ya. Awal BMD itu untuk screening atau untuk diagnosa osteoporosisnya, tetapi setelah pengobatan itu kita pakai untuk kemudian sudah terjadi penumpukan tulang yang baru lagi dan sebagainya. Jadi obat itu kan bisa harus diminum tiap hari. Kemudian ada pilihan obat yang diminum seminggu sekali juga ada. Kemudian obat yang diberikan 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, setahun sekali itu juga ada Mbak. Yang kita harapkan kan dengan obat tertentu itu dia akan mengurangi risiko untuk terjadinya fraktur. Itu Mbak yang kita hitung. Karena kita masalah risiko terjadinya fraktur itu,
artinya suatu saat ya dia bisa fall, bisa roboh, bisa jatuh, bisa kepleset, ya namanya pengurangan dari massa otot dan sebagainya. Ketika kita usia dewasa muda atau pada saat remaja itu mencukupi kebutuhan kalsium, melakukan olahraga yang dengan pembebanan, itu juga mempunyai andil untuk terjadinya tulang yang sehat, Mbak. Jadi artinya kemudian menghindari konsumsi alkohol, rokok, itu juga akan memberikan kontribusi, merupakan suatu faktor terjadinya osteoporosis. Pencegahan itu ya sejak usia dini, awal remaja, muda itu ya kalau kita asupan kalsiumnya rendah, yang mana yang dibongkar? Yang dibongkar di tulang dulu, pinjem dulu kan gitu. Nah, pinjem kalau nggak dibalikin kan lama-lama habis. Strukturnya jadi habis. Keropos itu tadi. Iya, artinya tulang itu adalah banknya kalsium gitu aja. Kalau kita tidak periksa itu nggak ada. Kita nggak merasakan apa-apa, Mbak. Karena memang dia itu tidak menimbulkan nyeri, sesuatu yang sebetulnya kondisi tulang seberapa itu memang tidak bisa kita rasakan, Mbak. Karena di dalam tulang itu ketika kalsium itu dikurangi, itu nggak ada warningnya. Mungkin para pemirsa juga harus tahu bahwa ada obat-obatan tertentu seperti steroid segala itu, kalau diberikan dalam jangka waktu yang lama, maka akan bisa menyebabkan pengeroposan pada tulang. Jadi ini karena obat ya, padahal obat ini biasanya kita pakai di penyakit-penyakit autoimun, kemudian untuk peradangan dan sebagainya. Dokter Dedi, yang terakhir mungkin mencegah osteoporosis. Monggo dokter. Oh iya. Paling penting adalah bagaimana kita mencegah. Yang pertama adalah rutinlah berolahraga, kemudian tadi cukupi kebutuhan kalsiumnya, kemudian konsumsi vitamin D, dalam hal ini boleh dengan kalau bahasa Jawa itu DD ya. DD, berjemur. Berjemur. Apa itu? Kena berjemur gitulah. Atau dengan vitamin, dan hindari kebiasaan buruk konsumsi alkohol dan merokok. Kemudian yang terakhir, kalau memang ada indikasi, ada riwayat keluar, rutinlah melakukan screening dengan BMT. Karena ini nggak dirasakan, tapi kalau nanti udah jatuh, patah, nyeri, ya itu angka kesembuhan rendah loh, Mbak. Jadi artinya tidak hanya sekedar patahnya saja, tapi penyembuhannya juga akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Baik. Saya kira itu dari saya ya. Baik. Terima kasih Dokter Dedi sudah memberikan banyak ilmu, memberikan pencerahan. Semoga yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Selamat sore. Iya, sami-sami, Mbak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.